الإفادة الاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله هدى إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ترضى إلى قوله وأعلم أن دليل القوم في هذا الخلق قوله تعالى كلوا من الطيبات wa'malu salihah. Ketahuilah bahwasannya dalil mereka para kaum fi hadzal khuluq di dalam akhlak ini firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah daripada yang bagus-bagus. Yang mana yang bagus-bagus ini adalah yang halal, wa'malu sholihah, dan beramallah dengan amal yang baik. Wa huwa khitabun lirrusul, dan ini adalah khitab kepada para rasul. Wa qad sarraha fil hadis bi anna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para muslimin mukminin dengan apa yang diperintahkan dengannya para mursalin. Wa min adillatihim aidan ma warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaktasibu abdun malan min haramin fayubaraka lahu fihi wa la yatasaddaq minhu fayu'jar alaih wa la yatrukuhu khalfa dhahri illa kana dafi'an lahu ilan nar. Inna Allah la yamhu sayyi'a bisayyi'i walakin yamhul khabisa bitayyibi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba Allah mencari harta dari sesuatu yang haram kemudian Allah berikan keberkahan di dalamnya, dan tidaklah seorang hamba bersedekah minhu dari harta yang haram kemudian Allah berikan pahala atas sedekah tersebut. Tidaklah dia meninggalkan harta yang haram tersebut di belakang punggungnya kecuali harta tersebut akan mendorongnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus sesuatu yang jelek dengan perkara yang jelek, dengan harta yang jelek, dan Allah Subhanahu wa taala menghapus sesuatu yang keji dengan sesuatu yang bagus. Fandur ya akhi ila ta'amika fi hadzal zaman, maka lihatlah, periksalah wahai saudaraku daripada makanan Anda di zaman ini. Wa alaika bil ju'il mufrid, dan atas Anda untuk sering-sering untuk lapar dengan lapar yang benar-benar lapar. Wa iyyaka an ta'kula min ta'ami amirin aw mubashirin aw qadin fadlan an at'imatid dhalimah wal makkasin min khairi taftish. Hati-hati, janganlah Anda makan dari makanan pejabat atau orang yang punya kerjaan yang haram, atau bahkan makanan seorang hakim, yang apalagi daripada makanan yang zalim, makanan orang-orang yang memungut pajak tanpa Anda memeriksanya terlebih dahulu. Fa innaka tahliku fi dinik, maka Anda akan hancur di dalam agama Anda, akan binasa. Walau kana ala ra'sika imamatu sufin wa jubbah walaka azabah, bahkan walaupun Anda di atas kepala Anda memakai imamah sekalipun, memakai jubah, ada azabahnya lagi, ada buntutnya imamahnya lagi, yang itu adalah sunnah.
semua itu tidak bermanfaat. Fafham maka fahamilah. Walhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini mengakhiri apa yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan dari suatu yang thayyibat. Kita makan ini suatu yang harus, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Sedangkan kita sebagai manusia, kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada makan. Kita tidak bisa tidak makan. Kalau kita bisa untuk kita tidak makan, tanpa makan kita jalani seminggu, sebulan, setahun, wah enak gitu. Kita tidak perlu pergi ke koperasi, kita tidak perlu pergi antri untuk mencari makanan, apalagi ribut-ribut karena sebab makanan aja, tidak perlu kita jajan. Sudah kita tidak merasakan lapar, kita setiap hari enak seperti itu. Ini harapan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Hasan Basri ini sampai berangan-angan, coba ya aku makan satu biji kacang, yang dengan satu biji kacang ini kenyang terus, tidak makan lagi, tidak lapar lagi. Wah itu enak. Tapi kita bukan seperti, keadaan kita bukan seperti itu. Kita pasti lapar. Dan kalau kita lapar ini pikiran kemana-mana ya kan. Yang ada di depan kita ini makanan-makanan yang kita inginkan. Ya ada sate, tahu gulai atau apalah, atau stroberi atau es krim, es campur dan segala macam. Ini mau datang di. Makanya puasa kalau sore hari sebenarnya kita tidak bisa khusyuk itu kalau berzikir sama Allah SWT. Apalagi sudah di depan kita, sudah disodorkan, disiapkan es campurnya. Kita baca wirid sambil melihat es campur. Kapan ini ada? Sebentar-bentar lihat jam, sebentar-bentar lihat jam ya kan. Nah ini manusia. Makanya kalau manusia bisa mengalahkan sifat syahwatnya, sifat hewannya, karena ini sifat hewan, hewan makan dan minum. Ya, hewan punya syahwat. Ya, hewan laki-laki butuh kepada perempuan, hewan yang jantan butuh kepada yang betina. Ini syahwat hayawaniyah. Ya, oleh karena itu manusia yang diberikan oleh Allah SWT syahwat hewan tersebut, tapi dia kalahkan syahwat hewannya dan dia mendahulukan akalnya daripada syahwat hewannya, maka dia bisa menjadi lebih hebat daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya tidak ada pikiran makanan, pikirannya tidak ada pikiran mau makan apa nanti, kepingin begini, kepingin ini, dan setiap kita ingin sesuatu kita cari, kita berusaha. Tidak punya uang kita bahkan minjem sama teman cuma gara-gara kita hanya ingin makan apa yang kita inginkan. Padahal kadang-kadang makannya cuma ya sebentar. Kita berusaha mencari makanan yang kita inginkan itu berjam-jam bahkan berhari-hari kita cari uang. Kita beri makanan, selesai di depan kita, kita makan setengah jam selesai. Jadi apa? Jadi kotoran. Ustaz, tidak semuanya jadi kotoran Ustaz. Dan ada yang jadi daging itu Ustaz. Ya ujung-ujungnya jadi daging, nanti mati jadi apa? Jadi bangkai. Yang makan siapa? Yang makan ulat-ulat di kuburan nanti. Nanti tambah banyak makannya, tambah senang ulat-ulat di kuburan itu. Wah ini baca tanah tambah banyak nantinya nih, tinggal ditunggu matinya aja ini. Tambah gemuk, tambah banyak itu jatahnya ulat itu. Inilah manusia. Tapi bagaimana mereka yang mujahadahnya Masya Allah, puasa setiap hari. Imam Nawawi puasa setiap hari, makannya sahurnya digabung. Sahur makan digabung cuma dengan kurma, kacang, air putih. Itu sahur dan buka sekaligus. Ya, Imam Bukhari yasum somad dahar, puasa dahar, seumur hidup tidak pernah terlihat makan di siang hari, makannya hanya malam hari, itu pun hanya dengan makan seadanya. Imam Auza'i
yasum kullayom yasum saumad dahar, sampai beliau Imam Auza'i ini ke hammamnya 1 minggu cuma 1 kali, karena tidak ada makanan yang masuk. 1 minggu 1 kali. Kita 1 hari belum tentu. Ya, 1 minggu bayangkan 1 kali. Jadi kalau beliau belum 1 minggu sudah ke hammam, bahkan baru 3 hari sudah ke hammam, itu ibunya heran, ini kenapa sakit perut ya kok baru 3 hari sudah ke hammam. Imam Auza'i, kenapa? Tidak ada makanan, makan sedikit-sedikit. Ya, jadi tidak ada yang dikeluarkan. Nah, mereka adalah orang-orang yang melebihi daripada kedudukan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah termasuk yang kita baca perjalanan seorang yang berasal dari negeri Maroko, yang mana beliau ini melihat atau beliau ini mendengar dari ayahnya cerita bagaimana keadaan di Hadramut. Maka ayahnya mengambil kesimpulan, mereka Masya Allah, mereka seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang di Hadramut itu. Tapi tidak diceritakan bagaimana. Ya, bahkan buku perjalanan yang ditulis ayahnya ini, beliau ayahnya ke Hadramut ditulis perjalanan begini ceritanya, begini ketemu dengan begini, apa yang dilihat, apa yang didengar, semuanya ditulis lengkap. Itu orang-orang dulu biasanya banyak yang seperti itu. Jadi suka mencatat. Buku apa namanya itu? Harian ya, diari ya, apa? Ya, itu dicatat semuanya. Jadi tidak terlupakan dan bisa dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, ini anaknya penasaran, kenapa kok ayahnya sampai mengatakan mereka seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai ayahnya meninggal tidak pernah diceritakan. Sampai beliau penasaran pergi ke Hadramut jauh-jauh untuk memastikan apa yang dilihat. Masya Allah. Ya, yang dilihat mereka ini ibadah. Jadi jam 3 padahal setengah 5 subuh, jam 3 sudah di masjid mereka di Hadramut. Perjalanan panjang, naik perahu, naik kapal, nah ada pesawat ya. Kapal ini kebetulan ada juga yang dari Hadramut bersama beliau ini. Selama di perjalanan yang orang asli Hadramut ini puasa, bukanya hanya dengan kurma air putih, kurma air putih. Selain itu yang dilihat ibadah, zikir, sholat. Tambah penasaran gimana di Hadramutnya, dan ternyata seperti itu keadaan mereka. Jam 3 sudah di masjid, tahajud baca Quran sampai subuh ya, sholat jamaah di masjid ya, mereka baca wirid sampai isyraq. Setelah isyraq mereka baca Quran lagi, masih ditambah baca Quran 1 jam ya. Setelah itu mereka masih bikin halaqah. Jadi ada halaqat sendiri, ada halaqah fikih, ada halaqah hadis, ada halaqah anak-anak kecil. Itu yang dilihat di masjid di Hadramut. Nanti pindah dari daerah ke daerah lain dan seperti itu. Ya, dari pindah-pindah dari daerah ke daerah lain seperti itu juga. Keadaannya mereka seperti itu. Tidak ada mereka maksiat, tidak ada mereka ribut-ribut, tidak ada mereka mengangkat suara teriak-teriak, tidak ada mereka membuka aurat, bahkan selama di situ tidak pernah melihat perempuan keluar dari rumah. Ya, jadi bagaimana mereka tidak seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau terakhir kali berkunjung ke rumah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi setelah ziarah ke Hadramut keliling, nah, Habib Ali Al-Habsyi bertanya, apa yang ente lihat? Masya Allah, mereka benar-benar apa yang dikatakan oleh ayahku. Mereka adalah seperti kedudukan malaikat-malaikat Allah, bukan seperti manusia. Pulang dari Habib Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi mengatakan, lo araf haqiqatahum laqalahum afdal minal malaikah. Andai kata orang itu tahu keadaan mereka sesungguhnya, bagaimana mereka di rumahnya, bagaimana mereka di khulwahnya yang tidak dilihat orang lain, maka dia akan mengatakan orang-orang di Hadramut bahkan lebih afdal daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita katakan, yang mendahulukan akalnya daripada syahwatnya lebih afdal.
Tapi kalau dia mendahulukan syahwatnya daripada akalnya, bahkan lebih buruk daripada hewan sekalipun, lebih jelek daripada kambing sekalipun, bahkan lebih buruk daripada anjing sekalipun. Ya, kenapa? Karena hewan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Kalau mereka tidak ibadah kepada Allah, ya mereka kan tidak punya akal, karena mereka tidak faham. Kalau mereka ternyata tidak mereka melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia, itu namanya mereka hewan. Kambing dengan kambing masa ada pernikahan? Melihat di jalan dia deketin aja begitu aja kan, nggak ada nikah dulu, qabiltu tazwijah biar halal. Kenapa hewan? Nggak ada hukum, nggak ada hukum haram bagi hewan, nggak ada hukum wajib bagi hewan. Kenapa? Nggak ada akal. Taklif hukum Allah SWT dibebankan kepada mukallaf. Siapa mukallaf? Baligh akil. Ya, jadi artinya kalau seseorang mendahulukan syahwatnya daripada akalnya, lebih buruk daripada hewan, karena hewan nak dikasih akal oleh Allah SWT. Oleh karena itu Al-Imam Sayyidut Tabi'in, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarani, beliau ini seringkali kalau sudah tidak mendapatkan makanan di rumahnya, beliau akan keluar dari rumahnya mencari makanan di tempat sampah. Kalau sudah tidak dapat makanan di rumahnya, beliau cari di tempat sampah. Bekas-bekas makanan yang dibuang oleh mereka dicari-cari, dipilih-pilih. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarani padahal Sayyidut Tabi'in yang dimintain doa oleh Sayyidina Umar bin Khattab, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi makannya dari tempat sampah. Kita seumur hidup tidak pernah kita ngambil makanan dari tempat sampah. Mungkin ambil, kadang-kadang masih rebutan lagi dengan anjing untuk mengambil makanan di tempat sampah. Anjing juga makan makanan di tempat sampah, akhirnya berbagi dengan anjing. Dari rahmat beliau kepada hewan, bahkan sekalipun itu adalah hewan anjing, tapi beliau rahmat, nak memukul, tidak mengusir. Dan lebih daripada itu, kadang kita dengan enaknya kita tendang kucing, dengan enaknya kita bunuh hewan, kita injek, ya, padahal tanpa mengganggu. Ya, kalau mengganggu pun nah bapak dibunuh, ini tidak mengganggu, nah boleh. Ta'azib hewan hukumnya haram, sekalipun itu anjing, selama tidak mengganggu. Anjing yang dikatakan khairu muhtaram, anjing apa itu? Kalab al-akur. Apa kalab al-akur? Kalab yang yadur, kalab yang mengganggu, membahayakan. Kalau tidak mengganggu, tidak boleh dibunuh anjing tersebut, apalagi bukan anjing. Maka berbagi. Ya, Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, ya, Masya Allah, min kibar as-sufiyah, beliau punya rahmat kepada hewan sampai pada batas beliau melihat anjing, yang anjing ini sudah anjing berpenyakitan, kulitnya banyak penyakitnya, banyak boroknya, banyak lukanya, sehingga dibuat atau diusir oleh orang dari tempat ke tempat yang lain, dari tempat ke tempat diusir, dari tempat datang ke tempat orang ini diusir, sampai ya di hadapan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Maka diambillah itu hewan, diambillah itu anjing, dibawa dan dirawat dan diobati. Tidak hanya dikasih makan, obat pun diusahakan untuk menyembuhkan penyakit yang ada di kulit anjing tersebut. Sampai 40 hari lamanya itu dirawat sampai sembuh, benar-benar sembuh total. Sehingga orang-orang heran terhadap apa yang dilakukan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ini, karena ini anjing. Maka Sayyidi Ahmad Ar-Rifai mengatakan, aku takut nanti di hari kiamat aku akan ditanya oleh Allah SWT, ya Ahmad Ar-Rifai, ente melihat anjing itu diusir dari sini ke sini, dari tempat ke tempat, dari orang ke orang lain, padahal anjing itu dalam keadaan sakit, dan ente membiarkan seperti aja, ente tidak merawatnya, tidak berikan makan. Mana rahmat ente kepada hewan? Maka ana takut, man la yarham la yurham, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ana khawatir ana akan tidak disayang oleh Allah SWT di akhirat nanti, karena tidak ada kasih sayang kepada hewan di dunia. Itulah akhlak daripada Sayyidi Ahmad Rifai. Beliau orang yang kesibukannya luar biasa, tapi menyempatkan diri merawat anjing tersebut, apalagi yang bukan anjing, apalagi yang kucing, apalagi manusia.
Oh, kita kadang-kadang tidak ada rahmat sama manusia. Kadang-kadang kita melihat manusia butuh makan, butuh minum, kita tidak peduli. Bahkan kita melihat manusia yang mendapatkan musibah, kita acuh tidak acuh. Bahkan kita tahu, bahkan mungkin di pesantren sendiri saudara kita yang membutuhkan makan minum, kita tidak peduli. Padahal mungkin kita bisa membantu, kita bisa memberikan makanan. Bahkan yang lebih dari itu, bukan hanya tidak peduli orang yang membutuhkan pemberian kita, tapi kadang-kadang kita malah mengganggu mereka. Kadang kita menyakiti hati mereka, bahkan kita mengambil hak mereka. Ini gimana takwanya kepada Allah? Di mana dia akan mendapatkan kasih sayang Allah? Di mana dia akan mendapatkan nadrah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa ini ajaran Rasul? Apa ini yang diharapkan oleh Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau berangkat untuk sholat di masjid, mau memakai pakaiannya, jubahnya, ternyata jubah tersebut di ujungnya digunakan oleh kucing tidur di atas jubah beliau. Rasul tidak membangunkan kucing tersebut. Dari rahmat beliau, gunting diambil dan digunakan untuk menggunting daripada ujung jubah tersebut, dipakainya ke masjid. Balik dari masjid, kucing itu sudah bangun dalam keadaan seperti orang yang bangun tidur itu. Maka Rasulullah SAW mengelusnya 3 kali. Itulah bagaimana contoh daripada rahmat Nabi Muhammad SAW kepada hewan. Ini kadang-kadang bukan hanya tidak rahmat kepada hewan, tapi tidak rahmat kepada sesama manusia. Man aza musliman faqad azani, wa man azani faqad azallah. Barang siapa yang mengganggu seorang muslim, berarti dia telah menggangguku. Barang siapa menggangguku, berarti dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sesama saudara kita di pesantren, kita tidak saling menyayangi, kita tidak saling menghormati, kita tidak saling berbagi, kita tidak saling mencintai, bagaimana kita di luar pesantren? Kita di pesantren diajarkan setiap hari, dikasih nasihat setiap hari, dikasih wejangan setiap hari. Guru-guru kita satu silih berganti datang ke kelas, datang ke tempat kita untuk saling memberikan ilmunya, manfaat, nasihat-nasihat beliau. Di lingkungan yang Masya Allah seperti ini, kita masih tidak mendapatkan hidayat dari Allah, malah kita masih tidak punya akhlak. Bagaimana di luar pesantren? Apa yang kita akan harapkan nanti di luar pesantren di situ? Ya mungkin kita tidak akan belajar setiap hari di situ. Ya, jadi mulai dari sekarang, kalau kita mendengar ilmu, mendengarkan faedah, mendengarkan nasihat, katakan bahwasanya ini adalah faedah nasihat ditujukan kepada anak. Berarti ini betul, ini sesuai dengan anak. Ini Ustadz, ini Ustadz menginginkan anak ini. Ini Ustadz nasihatnya maksudnya tujuannya untuk anak. Anak harus mengamalkannya, anak harus menerimanya, anak harus berubah. Jangan setiap mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, wah itu bukan anak, itu orang lain, itu mungkin yang di belakang, itu yang di ujung, itu yang laap-laap. Nah, siapapun dan apapun nasihat yang kita dengar, katakan itu untuk anak. Ini khusus anak, ini sengaja ini Ustadz ngomong kemana, seakan-akan tidak ada orang lain yang diajak bicara, yang dinasihati kecuali dirinya aja yang dinasihati. Nah, hudil kitabah ya Yahya, hudil kitabah bikuwa, ambil kitab bikuwa. Apa bikuwa? Dengan sungguh-sungguh. Ambillah nasihat dari siapapun yang memberikan nasihat dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan kalian mendengarkan nasihat langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hanya yuballigh amma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama tidak lain hanya menyampaikan apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih, mereka tidak mengarang lebih daripada itu. Mereka tidak keluar daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ulama yang menyimpang daripada ilmunya Nabi Muhammad dari apa yang sudah disampaikan, berarti bukan ulama itu. Ya, tapi ulama yang benar-benar ulama, dan guru-guru kalian di sini yang mereka Masya Allah semuanya ulama, tidak lain yang disampaikan ilmunya siapa? Ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirkanlah di dalam hati, ini yang menyampaikan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan yang menyampaikan di depan kita, yang duduk di depan kita, yang ngajar di depan kita, yang berikan nasihat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana kalau Rasul memberikan nasihat kepada kita langsung seperti itu? Mungkinkah kita akan mengabaikannya? Atau kita akan melawan apa yang sudah disampaikan? Tidak mungkin. Padahal yang diucapkan memang benar-benar dari Rasul. Apa yang disampaikan, apa yang dinasihati, semuanya adalah sumbernya daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ya, ulama sekarang kedudukannya seperti para nabi. Ya, dulu zaman dahulu ada nabi meninggal, ada nabi yang lain menggantikannya.
Nabi wafat, Nabi yang lain menggantikannya. Sampai Nabi Muhammad SAW akhir zaman wafat, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Siapa yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW? Ulama. Makanya tidak heran dikatakan sendiri oleh Nabi SAW, man zara aliman faqad zarani, wa man safaha aliman faqad safahani, wa man jalasa aliman faqad jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allahu ma'i fil jannah. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, maka sesungguhnya dia ziarah kepada aku, ziarah kepada Nabi SAW. Barang siapa yang berjabat tangan, bermusafahah dengan orang alim, sesungguhnya dia berjabat tangan denganku, dengan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang duduk-duduk dengan orang alim, maka sesungguhnya dia duduk-duduk denganku, dengan Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang dianggap duduk-duduk denganku di dunia, maka Allah akan takdirkan dia akan duduk-duduk bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulama. Ambillah ilmu dari mereka, ya, sampaikan, hadirkan di dalam hati apa yang mereka sampaikan, tujuannya untuk kita ambil manfaat, ya. Yang maka termasuk di antara yang harus kita amalkan di pesantren ini, saling menghormati, saling menyayangi. Laisa minna man la yarham sahirana wa yaqir kabirana wa ya'rif wa ya'lam li alimina haqqa. Ya, bukan termasuk akhlak daripada, bukan golongan daripada kami kalau tidak saling menyayangi, tidak saling menghormati. Yang kecil tidak menghormati yang besar tidak menyayangi yang kecil, dan tidak melaksanakan hak bagi orang alim. Walam ya'rif li alimina haqq. Ini, ya, kadang-kadang kita tidak menghormati yang besar, bahkan naudzubillah sampai-sampai kadang tidak menghormati gurunya sendiri. Ustadznya ngajar, dia ngobrol di belakang. Ustadznya ngajar dengan serius, wah dia santai dengan menyender di tembok, seakan-akan dia adalah sudah alim, sudah tidak butuh kepada ilmunya ustadz tersebut. Ya, ustadz ngajar, kadang dia ngangkat suara atau dia menoleh ke sana ke sini. Ini bukan akhlak. Bagaimana kita lihat sifat sahabat-sahabat Nabi ketika berada di hadapan Nabi. Ka'anna fi ru'usihim tuyuran. Mereka seperti seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung yang tidak hinggap dari kepala mereka, karena diamnya, karena sakinahnya, karena wakornya. Ini sifat orang alim, sifat thalibul ilm di depan orang alim, di depan guru, seperti itu. Ya, ta'allamu al-ilmah wa ta'allamu lil ilm as-sakinah wal waqar. Ta'allamu al-ilmah, belajarlah kalian ilmu, carilah kalian ilmu. Tapi tidak cukup Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan umatnya mencari ilmu, belajar ilmu, tapi apa? Wa ta'allamu lil ilm as-sakinah wal waqar. Dan belajarlah selain belajar mencari ilmu, belajarlah kalian untuk memiliki sifat sakinah wal waqar. Tenang, ya, tidak tergesa-gesa, ya, dan santai, tawadhu, hormat, ya. Wa tawadhu liman ta'allamuna minhu, katanya Nabi, dilanjutkan sabda Nabi, wa tawadhu liman ta'allamuna minhu, dan tawadhulah kalian dengan siapapun yang pernah mengajar kalian, walaupun itu ilmu yang kecil aja. Tawadhulah kepada ini sifat. Diceritakan dalam satu riwayat, pernah, ya, ada ketika Nabi SAW duduk-duduk dengan sahabat-sahabat beliau, maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, akan datang sebentar lagi tamu-tamu yang mereka datang dari jauh, mereka datang dari arah timur. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, datanglah mereka. Sayyidina Umar menyambut mereka keluar dari masjid, karena itu di masjid. Dan ternyata mereka terlihat orang-orang asing. Memang orang-orang yang datang dari tempat yang jauh, asing, dari pakaiannya beda, tata caranya beda, ya. Dan Nabi Sayyidina Umar memastikan ini tamu siapa ini, ya. Maka Sayyidina Umar ketika di hadapan mereka bertanya kepada mereka, nanti datang mau apa? Nanti datang mau perang? Enggak. Katanya mereka, hendak, kami tidak datang dengan niat mau berperang. Ente datang untuk berdagang? Atau ente datang untuk apa?
tidak, aku tidak ada niat untuk juga berdagang. Ya, atau mungkin kalian datang untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, tujuan kami datang dari jauh untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau begitu, ya ketahuilah Nabi Muhammad SAW ada di dalam sekarang. Ente temui beliau. Wah, ketika dikasih tahu Nabi Muhammad ada di dalam, dipersilahkan untuk masuk, dipersilahkan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Masing-masing berebutan untuk turun dari tunggangan mereka dengan cepat. Wah, lari. Ada yang menjatuhkan barangnya, ya, bekal mereka yang mereka bawa, loncat. Ada yang berlari, ada yang berjalan cepat. Wah, ada yang keburu-keburu. Ada satu orang di antara mereka yang tidak ikut berlari, tidak ikut bergegas-gegas untuk menghadap kepada Nabi, tapi orang ini tenang, turun dari kudanya dengan pelan. Dia rapikan barangnya, ya, barang-barang yang di bawahnya, bahkan melihat, kemudian dia mengikat tunggangannya di tiang, melihat barang-barang kawan-kawannya ini, rombongannya ada sekitar belasan orang ini. Oh, ada yang jatuh di sana, ada yang jatuh di sini. Beliau rapikan, beliau ambil semuanya. Dan ternyata dari jauh itu diperhatikan dari jauh oleh Nabi dari dalam masjid. Jadi yang lain sudah duduk di depan Nabi, pemuda ini masih muda, pemuda ini baru datang. Yang lain sudah salaman semuanya, sudah duduk depan Nabi. Ketika orang ini salaman dengan Nabi, ya, orang ini mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Dicium tangan beliau, Masya Allah, duduk di hadapan beliau. Nabi mengatakan, fika khaslatan yuhibbuhumallah al-ana wa tu'dah. Ente ini Masya Allah, ente punya dua sifat, yang dua sifat ini dicintai oleh Allah SWT. Jadi pemuda ini dicintai sama Allah karena dua sifat ini. Apa itu? Al-ana wa tu'dah. Ini al-ana wa tu'dah, artinya sakinah wal waqar, tenang, santai, haibah, tidak terburu, tidak mengangkat suara, jalan juga dengan tenang. Ini adalah sifat talibul ilm, bahkan sifat seorang mukmin yang sesungguhnya. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Allah memuji mereka, wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi haunan. Mereka ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah. Ya, yamsuna alal ardi apa? Haunan. Kalau mereka berjalan di atas muka bumi ini tenang, jalannya tenang, bukan ribut, bukan lari-lari, teriak, tunggu ini, ribut, bukan di masjid. Habis maghrib ribut, bahkan halaqah di atas ribut. Ini bukan sifat mukmin. Ini bukan sifat yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, biasakan untuk kita tenang. Biasakan kalau kita di majelis untuk tidak ribut, tenang, tidak noleh, tidak bergerak, apapun yang terjadi. Ya, ini sifat mukmin sesungguhnya, dan itu adab seorang mukmin. Sehingga sampai-sampai Nabi memuji seorang pemuda ini yang tidak dilakukan oleh kebanyakan. Yang lain justru mungkin mengharap paling cepat bertemu Nabi, paling cepat bersalaman dengan Nabi, paling cepat duduk di depan Nabi. Tapi ternyata bukan mereka yang dipuji Nabi, tapi yang paling akhir yang datang. Kenapa? Karena sakinah wal waqar itu tersebut. Itu yang diharapkan. Ya, itu sifat mukmin sesungguhnya, untuk kita tenang. Bahkan sampai-sampai andai kata pun kalau Anda tidak cepat-cepat ketika berjalan ke masjid, Anda ketinggalan sholat berjamaah, tetap yang afdol, tidak usah kalian bergegas, tidak usah kalian berlari, tetap tenang berjalan ketika berjalan ke masjid, walaupun itu akan mengakibatkan kalian ketinggalan sholat berjamaah. Apalagi hanya ketinggalan rakaat pertama, apalagi hanya ketinggalan takbiratul ihram ma'al imam. Ya, kalau bisa datang dari awal, mendapatkan takbiratul mal jamaah juga dapat, tapi tetap dengan jalan yang tenang, itu lebih afdal. Tapi andai kata sudah terlambat datangnya, dia tidak dianjurkan untuk lari mengejar sholat jamaah, apalagi cuma mengejar rakaat pertama, apalagi takbiratul ihram ma'al imam. Afdal tetap sakinah wal waqtar, kecuali hanya sholat Jumat, karena sholat Jumat hanya sekali, sholat jamaah bisa 2 kali 3 kali. Sholat Jumat ente tidak bisa mendapatkan sholat Jumat karena ente datang telat, sudah hampir rakaat yang pertama, sudah hampir ruku. Ente kalau tidak cepat-cepat ente akan ketinggalan sholat Jumat. Nah, maka ente tidak apa-apa untuk
kita pergi ke sholat Jumat dengan jalan yang lebih cepat. Ya, tapi selain itu dianjurkan kita tenang. Ya, sakinah, artinya sakinah wal waqar, suara tenang dan tindakan perbuatan kita tenang. Itu sifat mukmin. Ya, ini yang kita harapkan. Masya Allah, santri dakwah, adab, akhlak. Tapi yang ana lihat kurangnya di sini, masih sering ribut-ribut, masih sering kita mendengar suara-suara ketika di majelis, masih sering kita mendengar teriak-teriak. Ya, bahkan kadang-kadang sampai ke rumah mudir, rumah buyar terdengar suara teriak-teriak. Nah, itu bukan sifat mudirul ma'had. Imam Hasan al-Basri, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau melewati sekelompok pemuda yang sedang majelis, sedang ngobrol. Kemudian ketika beliau melewati mereka, mereka ngakak terbahak-bahak, ribut-ribut. Dikatakan kepada mereka, kenapa anda tertawa seperti ini, terbahak-bahak seperti ini? Apakah anda kalian yakin kalian nanti bisa melewati sirat mustaqim? Apa yakin? Anda tanya jawab, itu yakin enggak? Pasti enggak 100% melewati sirat. Kita sekarang pasti enggak. Ada yang memastikan kita bisa melewati siratul mustaqim? Ada jaminan dari Allah SWT di Quran untuk kita? Nah, ada. Belum tentu. Jangan mengharap kita ini pasti melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan berjalan di atas sirat. Tidak dikatakan pasti akan sampai melewati sirat, tapi berjalan, tapi belum tentu sampai. Ini kadang sampai membuat nangis sahabat-sahabat Nabi dengan ayat-ayat ini. Mereka sendiri takut. Ya, apalagi kita. Nah, ada yang pasti. Apakah kalian pasti masuk surga? Pasti kalian menginjakkan kaki kalian di surga Allah, menikmati kenikmatan di surga Allah? Mereka jawabnya pasti, mereka mengatakan kami tidak memastikan. Terus apa terbahak-bahak artinya ini? Apakah ini pantas bagi seorang yang tidak tahu nasibnya di surga apa di neraka? Nasibnya tidak tahu apa dia bisa melewati sirat atau tidak sirat? Apakah pantas seperti ini terbahak-bahak ghaflah dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini as-sakinah wal waqar. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat mutawadhi, sifat sakinah wal waqar, dan mudah-mudahan kita selalu adab dan akhlak, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu menambah takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang membuat hati kita dingin dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ilmu kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu yang kita bisa dengannya mendapatkan pandangan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.